Jadi ketika mereka tidak ada harapan, mengakhiri hidup itu adalah jalan satu-satunya. Anak muda sekarang ada fenomena apa? Dan kasus ini sepertinya semakin bertambah. Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Selamat siang Kang Mas dan Mbak Ayu, kembali di Jateng Bicara. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Dr. Anita Virgianti SPKJ dari Balai Kesehatan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Tentunya hari ini sudah hadir. Selamat siang Dok. Selamat siang. Mantap. Dan hari ini temanya adalah sesuai yang sedang banyak dibicarakan. Mungkin Kang Mas dan Mbak Ayu juga sudah tahu dari postingan Instagram dan juga postingan di YouTube tentang, karena kemarin kita sedang memperingati Hari Mental Health dan juga banyak kejadian-kejadian yang ada di Jawa Tengah tentunya yang sempat menghebohkan kemarin. Nanti Dokter Anita akan menjawab semuanya nih Kang Mas dan Mbak Ayu, dan seperti biasa kalau ada yang ingin ditanyakan mumpung ada Dokter Anita, bisa banget ya di 0813 9965 9922. Jangan lupa dari kota mana, baru namanya siapa. Habis ini kita akan ngobrol banyak. Jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara. Jateng Bicara masih bersama dengan Dr. Anita dari Balai Kesehatan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Dan kita akan ngobrol dulu nih sedikit bagaimana nih Dok, karena kan ini di luar nih sedang banyak sekali nih kasus-kasus, atau bisa dibilang adalah krisis kepercayaan diri yang bahkan yang banyak mengalami adalah Gen Z ya, generasi anak muda sekarang. Nah, menurut Dr. Anita ini ada fenomena apa atau sedang kenapa seperti itu Dok? Silahkan. Ya, jadi memang untuk masalah kesehatan jiwa ini sekarang ini memang banyak ya. Yeah. Mulai dari bullying, kemudian terkait dengan mungkin kasus depresi, cemas, bahkan sampai ada kasus terkait dengan mengakhiri hidup seperti itu ya. Dan kasus ini sepertinya semakin bertambah ya Mbak, dibandingkan dengan tahun yang lalu. Kan kalau misalnya kita melihat dari data saja yang sudah di announce ya oleh Polri bahwa ada peningkatan kasus dari tahun 2022 sampai dengan 2023 ini. Tidak hanya Jawa Tengah sendiri tapi juga Indonesia. Itu suatu keprihatinan kita. Sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan terhadap kesehatan jiwa ini? Karena secara kalau kita melihat ya, kesehatan jiwa itu masih dipandang miring stigmanya masih melekat sangat-sangat erat bahwa ini adalah suatu hal yang negatif terkait dengan aib, kelemahan mental. Tapi apakah memang seperti itu gitu? Kesehatan jiwa seperti kasus yang tadi misalnya ada depresi, ada pikiran-pikiran terkait dengan mengakhiri hidup, itu bukan hanya saja terkait dengan kelemahan mental dan sebagainya. Itu adalah gangguan jiwa ya, jadi dasarnya adalah adanya masalah dari psikologis yang akhirnya menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa yang memang paling sering adalah depresi. Mungkin ada yang lainnya, tapi yang paling banyak adalah kasus depresi. Oke, baik. Dan seharusnya kan memang remaja-remaja ini sebenarnya diedukasi sejak dini ya. Kadang kan ada yang takut kalau ke psikiater atau ke psikolog itu sakit jiwa. Padahal kan tidak seperti itu ya. Karena kan mungkin ada yang luka batinnya atau mungkin dia mengalami kecemasan tertentu seperti itu. Nah, sebelumnya memang sudah ada belum sih Dok, misalnya sosialisasi yang langsung terjun nih ke anak-anak sekolah, karena kan yang rentan justru mereka ya kan? Sebenarnya sudah ada, kami di Dinas Kesehatan juga sudah melakukan hal tersebut sejak mulai dari beberapa tahun yang lalu pada masa pandemi, masa era kita webinar itu adalah masa-masa kami banyak menyuarakan terkait dengan kesehatan jiwa karena kan lebih mudah ya untuk promosi kesehatan terkait dengan Zoom meeting dan sebagainya. Di sana kami mensosialisasikan terkait dengan masalah kesehatan jiwa, termasuk bagaimana mengatasi self harm, bagaimana mengupayakan harga diri,
kepercayaan diri, juga terkait dengan pencegahan bunuh diri itu sudah dilakukan, dan Balkesmas wilayah Semarang juga sudah melakukan promosi kesehatan juga melalui radio juga di Hari Pencegahan Bunuh Diri tahun ini tanggal 10 September kemarin. 10 September kemarin ya. Berarti memang sudah ada usaha-usaha yang dilakukan tentunya ya. Nah, kalau kecenderungan angka bunuh diri nih di Jawa Tengah, kita ngomongnya di Jawa Tengah aja nih ya Dok ya, semakin kesini semakin meningkat. Nah, itu kenapa sih Dok? Maksudnya apa sih yang sedang mereka, maksudnya ini sedang terjadi krisis apa seperti itu sih Dok? Ya, kalau krisis apa ini sebenarnya kasus terkait dengan masalah kesehatan jiwa ini kan begitu kompleks ya. Tidak hanya terkait dengan kepribadian, bagaimana coping terhadap suatu masalah, tapi juga bagaimana lingkungan sosial. Kita melihat bahwa kalau kita dulu kita bersosialisasi itu tatap muka, ketemu, hangout dan sebagainya, itu akan membuat kita ada dan diterima oleh masyarakat. Keberadaan itu ada. Tapi pada masa ini di mana medsos itu lebih berkembang, kita sendiri saja bisa berkomunikasi, tapi secara physically kita tetap tidak terhubung. Seakan-akan secara physically enggak ya. Iya, betul. Jadi rasa kesepian itu yang akan membuat seseorang merasa dia sendiri. Oke. Ya, jadi ketika mereka merasa sendiri, tidak ada harapan, punya teman sih, tapi kok semu. Betul. Pasti menampilkan hal-hal yang baik saja seperti itu. Dan juga mungkin kepedulian kita terhadap masyarakat sekitar kita itu juga banyak berkurang. Nah, itu yang membuat seseorang seperti hanya melihat seakan-akan melihat mengakhiri hidup itu adalah jalan satu-satunya. Jadi masalahnya ada. Mungkin juga ada masalah ekonomi dan sebagainya. Itu kan masalah yang banyak sekali ya. Tapi ketika mereka merasa sendiri, nah itu mulai muncul. Oke, baik. Nah, ngomongin soal media sosial, kan ini emang eranya berbeda ya dibanding dengan remaja saya dulu dengan remaja-remaja sekarang. Ini kan tantangannya double ya. Kalau bulian atau ini kan datang dari dunia nyata dan juga mungkin dari dunia maya. Nah, kalau menurut Dokter Anita sendiri nih, apakah media sosial itu juga salah satu hal yang mempengaruhi atau berpengaruh besar terhadap kesehatan mental generasi muda kita? Ya. Tetap ada ya terkait dengan pengaruh tersebut, karena filter untuk mengakses itu sepertinya juga kalau tidak kita sendiri itu siapa yang akan memfilter. Tapi anak-anak ini apakah mereka mengetahui bahwa hal-hal yang mereka buka itu sebenarnya membuat mereka mengalami sesuatu di situ. Nah, itu yang maka dari itu kita mungkin sebagai orang tua bisa mendampingi anak-anak kita untuk mana sih konten yang baik, mana sih yang tidak, seperti itu. Oke, jadi peran orang tua itu juga penting ya. Penting sekali demi kesehatan mental putra dan putrinya tentunya. Oke, baik. Kalau Kang Mas dan Mbak Yu juga mau bertanya ya, sebelum nanti kita akan masuk ke dalam topiknya dan juga akan ngobrol lebih banyak lagi, boleh langsung di WA kan di 081399659922. Pertanyaannya apa sih untuk Dokter Anita, dari daerah mana dan namanya siapa? Nanti akan dijawab oleh Dokter Anita langsung. Dan nanti kita akan masuk lagi ke pertanyaan berikutnya tentang bagaimana sih peran keluarga dalam memberantas atau mengatasi yang namanya mental health yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Setelah ini Kang Mas dan Mbak Yu jangan kemana-mana. Datang bicara bersama Dr. Anita Virgianti SPKJ dari Balai Kesehatan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah nih Kang Mas dan Mbak Yu, dan kita masih ngomongin tentang depresi, bunuh diri dan juga ingin dimengerti. Nah, sekarang tadi sudah disampaikan nih beberapa hal yang membuat banyak muda-mudi, bahkan nggak cuma muda-mudi ya, yang dewasa pun juga banyak. Nah, ini yang paling penting, yang paling utama itu adalah salah satunya adalah peran orang tua. Nah, ini kira-kira seperti apa ini peran keluarga ya? Kalaupun ini peran keluarga yang paling penting. Nah, kalau menurut dokter bagaimana nih dok? Iya. Keluarga kan memang sebagai tempat ya. Secara normatif itu seorang anak
harapannya bisa kembali ke orang tua ketika mereka bermasalah. Iya. Tapi di sini kita juga perlu melihat ya, untuk era yang saat ini ketika orang tua itu juga sibuk, apakah rumah ini menjadi tempat mereka bisa mengadu secara nyaman seperti itu. Tentunya ketika itu bisa terwujud, maka support support terhadap si anak ini akan baik, karena support dari orang-orang terdekat ini adalah faktor protektif terhadap pikiran-pikiran tadi ya. Ketika mereka merasa diterima dan ada yang hadir dalam kehidupan mereka, maka rasa kesepian ini akan terhindar dan mereka merasa bahwa oh iya, saya tuh berharga loh, saya tuh disayang loh. Maka keluarga ini bisa melindungi anak-anak kita. Tapi pada banyak ya di lapangan itu, karena stigma juga masih melekat erat. Ketika si anak ini menyatakan bahwa saya tidak baik-baik saja, kok saya ada masalah ini. Kadang mungkin karena ketidaktahuan orang tua dan sebenarnya pengen mensupport, tapi dengan cara yang orang tua itu nggak pas. Seperti misalnya, Ma, aku tuh ada masalah ini di sekolah. Anak kayak gitu aja kok, kamu nggak bisa sih. Coba deh, kamu tuh harusnya lebih kuat dan sebagainya. Kadang-kadang hal itu tuh diterima oleh si anak. Oh, saya tuh kok nggak dimengerti ya. Nah, itu yang akan membuat si anak jadi enggan untuk menceritakan hal yang lebih dalam. Nah, mungkin ada hal-hal yang bisa dipelajari ya, bagaimana sih memberikan komentar terhadap apa yang disampaikan oleh si anak. Mungkin tidak langsung ke judgmental atau langsung menasehati. Kita mungkin perlu mendengar dulu apa sih yang disampaikan si anak, maksudnya ada masalah itu seperti apa. Dan kadang-kadang anak itu ketika dia sebenarnya copingnya sudah baik, pemecahan masalahnya juga cukup, cuma karena dia tidak yakin terhadap yang dia pikirkan untuk jalan keluar, kadang-kadang jadi bermasalah di situ. Maka orang tua mungkin memfasilitasi, oh ya coba duduk di sini, apa sih yang jadi masalah kamu, seperti apa sih duduk masalahnya, terus menurut kamu hal seperti ini tuh seperti apa, apakah kamu memiliki hal apa sih yang perlu kamu lakukan untuk hal yang seperti ini, gitu. Mungkin dia akan menceritakan. Tapi kalau ketika anak itu tidak memiliki hal itu, terus gimana dong, Ma? Aku tuh harus gimana? Nah, baru kita keluar. Kalau kayak gini gimana ya, Dek ya? Ini kamu bisa nggak kamu lakukan? Jadi kita tidak menggurui, tapi benar-benar menjadi sahabat si anak ini. Jadi memang berbeda ya caranya kita dulu. Betul. Ya. Jadi anak-anak ini selain kita menyediakan diri kita ya hadir, kita juga meningkatkan kepercayaan diri mereka, karena mereka oh ya aku tuh sebenarnya punya ide ini loh. Jadi percaya diri mereka naik dan itu akan meningkatkan kemampuan mereka juga untuk mengatasi masalah. Oh ya aku tuh bisa loh. Jadi besok lagi aku akan melakukan ini loh, gitu. Iya, betul. Jadi dia nggak merasa sendiri juga. Oke, baik. Nah, kalau masalahnya begini nih, Dok. Permasalahan itu adalah ketika sebenarnya masalahnya itu adalah di dalam rumah. Di dalam rumah misalkan dia tidak cocok dengan orang tua. Sekarang ini kan banyak yang seperti itu. Apalagi masa-masa krisis ya, SMA dan menuju ke kuliah awal itu kan masa-masa krisis yang dimana kadang tidak betah di rumah. Nah, biasanya kalau menjumpai teman seperti itu, apa sih yang bisa dilakukan nih generasi-generasi muda? Apakah mereka boleh menanyakan, kamu sedang kenapa sih? Atau kamu kenapa nggak pulang gitu? Padahal mereka sebenarnya nggak nyaman ditanya itu. Nah, terus apa yang harus dilakukan ini, Dok? Ya, kalau ditanya tetap kita mencoba menanyakan ya. Hanya saja kita perlu siap, karena kan si anak ini kan juga kemungkinan akan memberikan respon yang menolak dulu. Tapi ketika kita menyediakan diri kita benar-benar tulus loh, Mama itu pengen dengerin kamu. Dan itu pun juga harus kita tahan, kita memberikan nasihat dan sebagainya. Itu kadang-kadang kita kan kelepasan. Betul. Jadi kita juga harus kontrol diri kita. Tunggu deh, nanti nasihatnya tunggu dulu. Nanti ketika anak ini sudah mulai terbuka dan ini oke deh,
baru kita bisa keluar nasihat kalau memang mereka membutuhkan. Tapi misalnya tidak pun, sebenarnya anak-anak ini kadang-kadang menyatakan bahwa saya tuh sebenarnya cuma butuh mama tuh dengerin aja, gitu. Betul. Nggak usah kasih nasihat karena aku tuh juga capek kalau dengar kayak gini. Aku tuh cuma butuh cerita aja, gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi yaudah, ini coba dia cerita apa yang kamu ini. Kamu butuh bantuan apa? Nanti bilang lo ya ke mama lo ya, Dek. Mama ada loh buat kamu. Itu yang penting. Betul. Berarti mungkin adalah lebih ke seperti teman ya. Jadi memposisikan mungkin orang tua dengan anaknya adalah seperti teman yang bisa ngobrol seperti itu kan ya, Dok ya. Cara komunikasi Betul. seperti itu. Karena kan emang ini memang generasi yang sekarang ini kan memang agak berbeda ya. Takutnya kan mungkin ada terjadi gap generation yang mungkin bisa membuat anak ini jadi tidak nyaman nih ketika orang tua tidak mengikuti bagaimana anak zaman sekarang. Takutnya akan menjadi sebuah konflik seperti itu ya, Dok ya. Baik. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan mencoba menjawab dulu ya, Dok. Ada dari Laila yang ada di Tembalang. Dengan maraknya kasus bunuh diri di Semarang, apakah pemerintah tidak ingin mengadakan acara terkait mental health di kalangan anak muda? Silahkan, Dok. Ya, tentunya ingin ya untuk kita bisa berbagi mungkin ya, sharing terkait dengan apa sih yang bisa kita upayakan, mungkin tips atau apa, tapi mungkin nanti kita ajukan dahulu untuk hal tersebut nih. Baik. Mungkin akan diagendakan seperti itu ya, pastinya juga akan ada. Nah, kadang kalau bisa menemukan kegiatan-kegiatan gitu, adakah misalkan Balai Kesehatan ada Instagramnya atau apa gitu, Dok? Instagram ada, jadi karena Balai Kesehatan Masyarakat Semarang di bawah Dinas Kesehatan Provinsi, juga ada dari kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi yang terkait dengan hal tersebut juga, gitu. Jadi Balai Kesehatan juga, Balkesmas juga memiliki hal tersebut. Seperti yang ini nanti kami akan jadi kan di Balai Kesehatan Masyarakat juga sudah ada layanan jiwa, jadi bisa ke Balkesmas bila membutuhkan terkait dengan layanan kesehatan jiwa. Konseling. Kami memiliki psikiater dan juga psikolog klinis di sana. Wah, itu dia. Jadi bisa dikunjungi seperti itu ya, Dok. Benar. Ya. Baik, bisa dicoba ya. Tadi Mbak siapa sih namanya tadi? Sebentar, Mbak Laila. Nah, ini dari Facebook juga ada nih, Dok. Jadi ada Ardina yang ada di Kudus. Saya mau cerita nih, Dok. Adik saya punya adik perempuan. Dia memang hobinya suka marah-marah dan kesannya tidak bersyukur dengan hidup. Tetapi ketika dia bercerita kepada saya cuma bilang kamu itu tidak bisa bersyukur, tapi dia justru marah. Dia bilang kalau saya tidak bisa memahami apa yang dia katakan seperti itu. Nah, sebenarnya saya harus bagaimana, Dok? Karena menurut saya sih ya memang dia tidak bersyukur, tapi ketika saya bilang seperti itu, justru itu saya tidak sesuai yang dia harapkan, dan dia bilang katanya kamu tidak mengerti saya, seperti itu. Silakan. Iya, jadi memang kalau kita lihat dari kacamata pasien orang dengan depresi ini memang mereka sering menyampaikan hal tersebut. Banyak sih yang nggak ngerti saya gitu. Nah, kalau memang seperti itu, mungkin kita menahan untuk tidak berkomentar banyak, tapi kita hadir di situ. Kamu perasaanmu lagi nggak enak ya, ada hal yang membuat kamu marah ya. Kalau kita memang belum bisa untuk memberikan respon yang seperti yang diharapkan, maka itu saja sebenarnya sudah cukup. Kita ada. Terus kita tawarkan bantuan apa yang bisa saya berikan, karena saya akan hadir di sini. Saya ada loh. Kalau misalnya memang saya tidak bisa memberikan yang kamu harapkan, gimana kalau ke profesional? Karena tentunya cara untuk menanggapi dan sebagainya itu kan itu perlu teknik betul. Dan mungkin saya nggak bisa untuk yang seperti itu, tapi yakin deh kakak itu care loh sama kamu, kakak tuh sayang loh, kakak tuh nggak pengen kamu kenapa-kenapa. Berarti tetap ditegaskan seperti itu ya, Dok ya. Jadi tadi
kita mengerti bahwa kamu sedang tidak baik-baik aja, tapi itu bisa kok kita coba atasi dengan coba deh ke ahlinya dulu. Nah, Gitu. ini kadang yang susah menyampaikannya ya. Takutnya kan kadang coba kamu ke psikiater atau ke psikolog, takutnya dikira kamu bilang aku stres gitu kan ya Dok ya. Itu yang lebih susah kan ya. Emang kan serba salah ya kita ya sebenarnya ya. Nah, terus itu teknik berkomunikasinya harus seperti apa itu Dok? Iya. Karena kan ya tadi ya karena stigma tadi ya. Jadi kalau ke psikiater itu sebenarnya dalam kondisi saya tuh nggak stres. Tapi sebenarnya kita balik lagi, stres itu sebenarnya kan setiap orang mengalami ya. Betul. Ya, mungkin yang karena stigma tadi akhirnya saya nggak mau dibilang stres, padahal setiap kehidupan kita itu pasti akan ada stres. Tapi ada stres-stres yang tidak bisa kita handle, yang butuh ahli untuk bisa sebenarnya mengurai apa sih yang terjadi pada diri kita. Bahkan kadang-kadang jawaban itu sebenarnya ada di diri kita, hanya karena begitu crowded seperti benang ruwet. Nah, mungkin butuh ahlinya untuk membantu. Sebenarnya masalahnya tuh di mana sih di sini ya udah nanti nanti kita juga akan kembalikan kamu ada cara apa nih yang akan kamu bisa atasi seperti itu, atau mungkin dengan psikoterapi mungkin teknik yang lebih lain lagi gitu. Jadi tidak hanya yang gangguan jiwa berat saja yang ahlinya, tapi juga hal-hal yang tadi ya emosinya tidak stabil dan sebagainya, itu pun juga bisa ke ahlinya. Oke, semoga sudah bisa menjawab ya Mbak ya. Nah, berikutnya juga ada nih Dok, dari Dimas yang ada di Karangkeroto. Mengapa saya ini mudah sekali emosinya meledak-ledak? Terus bagaimana biar saya itu tidak cepat sekali memburuk emosinya? Iya. Jadi ya. Yang kita lihat kan memang yang tampak di luar ya, di eksternal kita terkait dengan emosi yang meledak. Tapi coba kita lihat lebih dalam lagi. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada diri kita pada saat itu? Jadi mengenali diri itu sangat penting di sini. Apa sih yang membuat kita muncul emosi marah? Gitu. Apa sih yang kita pikirkan dari situasi tersebut? Situasi yang mana sih? Terus kita ada pikiran apa sih di situ? Misalnya, contoh misalnya kalau seorang anak ya dikatain seperti itu, dia akan marah. Betul. Tapi kan dia, kok kamu marah-marah terus sih? Kenapa? Enggak marah-marah kok ini. Ternyata setelah dilihat lebih dekat, ada temannya itu yang ngata-ngatain si anak ini, tapi karena si anak ini tidak berani bilang langsung, akhirnya marahnya dipendam, keluarnya di rumah. Gitu. Jadi nak, ada yang temanmu yang ngejek kamu. Terus kamu nggak terima itu? Iya, aku tuh nggak terima. Jadi situasi itu yang bikin kamu marah. Gitu. Oh iya ya, ternyata kalau aku diejek, aku nggak suka, aku marah gitu. Jadi dengan memahami proses yang terjadi pada diri kita, maka akan memudahkan kita berespon. Nanti akan memilih respon mana sih? Kalau saya nggak suka, nggak bilang ke anak yang tadi, maka dia akan ngejek saya lagi. Tapi kalau saya bilang, jangan ngejek dong, aku tuh nggak suka kalau diomongin seperti itu. Bisa nggak kalau bilang yang baik-baik aja gitu. Nah, kalau kamu seperti itu, berespon seperti itu, dia akan dengerin ya. Ya kemungkinan bisa dengerin, bisa enggak. Tapi at least kan bisa tersampaikan. Kamu nggak ketidaksukaanmu itu, sehingga responnya yang muncul bukan lagi marah, tapi mungkin hal yang berbeda yang mungkin akan lebih lega. Jadi mengenali diri itu sangat penting di sini. Dan menahan emosi tentunya ya Dok ya. Menahan, kita mungkin kalau menahan emosi itu nanti takutnya ketika itu dipendam akan muncul lebih. Jadi mungkin memvalidasi ya. Saya tuh nggak suka, makanya saya marah. Gitu. Kalau saya nggak suka, perlu ada tindakan nih. Seperti tadi ya, diejek kan sebenarnya kan nggak boleh kan. Jadi saya memang pasti saya nggak akan terima kalau saya diejek, maka itu normally akan muncul. Berarti kita nggak boleh nahan. Menahan tidak boleh, tapi memvalidasi ya tentunya. Kita mengenali dulu, terus kemudian kita memfasilitasi perasaan nggak suka kita itu dengan sesuatu yang
nggak boleh loh. Kalau seperti ini kan Oke. kita nggak suka. Iya. Kita sampaikan itu. Berarti kayak afirmasi positif seperti itu ya, Dok ya, atau bagaimana Tapi nih, dengan Dok? tindakan. Oh, dengan tindakan. Oke. Dan ini mungkin yang banyak belum dipahami ya, baik itu mungkin orang tua dan juga anak muda sekarang seperti itu. Jadi kalaupun emosi tidak usah terlalu sering ditahan, justru malah seperti itu ya, Dok ya. Tapi dialihkanlah ke hal-hal yang positif seperti itu. Iya, hampir mirip seperti itu. Jadi ketika kita tadi ada reaksi marah, sebenarnya boleh sih marah, cuma kan tidak boleh yang meledak. Nah, Iya. caranya biar nggak meledak, ya kita tadi marahnya karena apa? Karena situasi ini. Kalau situasi ini, gimana cara pemecahan masalahnya? Jadi, kalau misalnya ada orang yang ngomong nggak menyenangkan, ya udah dibilang aja, aku nggak suka lo yang kayak gitu. Komunikasi asertif. Nah, Oke. itu yang perlu kita latih gitu. Jadi kita menyampaikan yang kita rasakan tanpa harus menyakiti yang lainnya. Oke. Gitu. Jadi memang harus disampaikan ya, aku tuh nggak suka nih kamu seperti ini gitu. Kalau bisa ya dirubah seperti itu ya, Dok ya. Oke, nanti kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk lagi. Masih ada beberapa pertanyaan yang masih mau bertanya, boleh langsung aja dikirimkan ke WA, boleh di status di YouTube, boleh di Facebook juga boleh, Kang Mas dan Mbak Yu, semuanya boleh. Nanti habis ini kita akan kembali lagi ya, tetap di Jateng Bicara. Dr. Anita Virgianti, SPKJ dari Balai Kesehatan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Nah, ngomong-ngomong soal depresi nih, Dok, apa sih yang menyebabkan nih, penyebab utama banyak sekali adik-adik kita ya, tentunya ya, remaja-remaja ini yang mengalami depresi seperti itu, Dok? Ya, ya. Jadi memang kalau depresi, kita secara umum ya melihat bahwa depresi itu bisa terjadi ketika ada loss of love object. Kita kehilangan dari objek yang kita cintai. Objek ini bisa saja orang, bisa saja benda, bisa saja terkait dengan impian seperti itu. Loss of love object. Kemudian rasa harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada gitu. Itu juga kita berharap tinggi sekali, tapi ternyata kita tidak ada kemampuan untuk bisa mencapainya. Nah, itu juga akan bisa menyebabkan depresi. Kemudian atau frustasi. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi kok ternyata selalu gagal. Nah, itu pun juga bisa menyebabkan depresi. Nah, hal-hal tersebut yang bisa menjadikan seseorang mengalami depresi. Tapi juga ada yang namanya kemampuan untuk coping. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu juga faktor yang penting juga ya. Apakah kita akan masuk ke depresi atau tidak. Nah, coping yang ini, yang coping kita terhadap suatu permasalahan ini, yang mungkin pada anak-anak remaja, dewasa muda ini yang mungkin belum terbentuk secara optimal. Karena keterampilan dalam mengatasi masalah itu adalah suatu hal yang perlu kita tanamkan, kita latihkan, kita bekalkan pada anak-anak kita sebenarnya. Jadi di sini kembali lagi orang tua ya. Iya, betul. Peran orang tua untuk melakukan pola asuh yang sehat. Bagaimana cara seorang anak itu mengatasi permasalahan itu perlu kita ajarkan sejak dini. Seperti itu. Nah, ini yang mungkin yang PR kita sebagai orang tua. Betul. Itu kadang tanpa kita sadari ya, maksudnya kadang tanpa disadari justru itu membuat kadang anak depresi seperti itu ya, Dok ya. Jadi memilih jalur-jalur karena dia tidak atau belum optimal ya bagaimana pemecahan masalahnya, sehingga ambil jalur yang lebih singkat, yang mereka terlintas karena sebenarnya seseorang itu tidak ingin mati, tapi dia ingin mengakhiri penderitaannya. Jadi dia tidak tahan penderitaan tersebut, sehingga yang dilihat adalah jalan keluarnya ya mengakhiri hidup itu mungkin yang lebih baik. Tapi kalau kita bisa memperlihatkan, jalannya nggak hanya ini loh, kita bisa mengambil jalan yang lain loh. Nah, itu yang kita bisa
ajarkan, kita tanamkan. Oke, itu ya Kang Mas dan Mbak Yu yang kenapa sih akhir-akhir ini kok banyak sekali yang depresi. Nah, mungkin salah satu penyebabnya adalah seperti yang disebutkan oleh dokter Anita tadi ya. Oke, kembali lagi ke Facebook ini dokter, ada Ara yang ada di Kendal. Dok mau tanya, saya ini tidak bodoh sih sebenarnya, tetapi saya ini cerdas. Tetapi saya selalu punya impian atau punya target dalam hidup saya. Misalkan nih, saya harus juara 1 atau saya harus menang lomba ini dan saya harus juara kelas. Tapi ketika saya tidak mendapatkannya, misalkan saya nomor 2, itu saya mengalami uring-uringan yang besar dan kesedihan yang sangat luar biasa. Saya merasa hidup saya gagal. Nah, saya pernah ke hipnoterapi, katanya ini berpengaruh terhadap inner child. Betul ya dok? Inner child, apakah dibanding-bandingkan ya? Saya waktu kecil selalu dibanding-bandingkan dengan keluarga saya. Terus sekarang saya harus bagaimana untuk mengelolanya, dok? Iya, jadi seseorang yang memiliki pandangan ya bahwa seseorang kita itu harus menjadi yang terbaik gitu ya, dok. Terbaik seperti itu. Upaya itu memiliki impian itu sebenarnya baik, hanya saja kondisi itu tidak seperti yang kita harapkan, selalu seperti yang kita harapkan gitu. Pasti ada oh ya kadang-kadang jadi nomor 2, oh ya sekarang ini jadi nomor 1 nih. Nah, pandangan tadi si Mbak Thomas tadi. Mbak Ara namanya. Oh ya, Mbak Ara ini memiliki sudah mengerti sih. Oh, ternyata yang membuat saya ada perubahan secara emosi itu hal ini loh. Gitu. Jadi mindsetnya seperti ini. Nah, itu yang mungkin perlu diolah diolah sedikit sehingga lebih adaptif. Sehingga apakah memang perlu jadi nomor 1? Kenapa kok jadi nomor 1? Nah, itu mungkin bisa dibantu oleh ahli untuk bisa mengubah itu. Karena tidak bisa ujuk-ujuk diubah, karena itu kan mungkin tadi Mbak Ara tadi juga sudah menyampaikan, sejak kecil ada seperti ini. Tapi bukan berarti ketika itu memang dari kecil terus tidak bisa diubah, enggak. Karena kita kan makhluk yang bisa belajar ya, dan bisa memperbaiki diri kita sendiri. Nah, kita bisa pelajari bahwa bersikap adaptif terhadap sesuatu yang terjadi di sekitar kita itu akan membuat kita jadi lebih baik. Seperti itu ya Mbak Ara ya. Semoga sudah menjawab. Berikutnya dari Rido yang ada di Sukoharjo. Kebanyakan orang di Indonesia masih tabu sama mental health. Kalau ada orang yang bercerita tentang permasalahan mental yang sedang dialami, bukannya disuruh berobat tapi malah disuruh bertobat. Mungkin ada pencerahan Bu bagi masyarakat awam bagaimana sebaiknya menangani atau menghadapi orang-orang yang sedang berjuang untuk mental health-nya. Ya, jadi mental health itu memiliki tantangan ya tadi, stigma tadi ya. Namanya juga mental health. Health itu kan kesehatan ya. Jadi itu berkaitan dengan kesehatan seseorang yang secara, kalau kita lihat secara biologi, memang ada zat kimia di otak kita itu yang menjadi tidak seimbang. Jadi mungkin hal inilah yang bisa membuat kita menyadari ya bahwa mental health itu tidak sekadar merasa sedih saja, merasa gampang marah saja, tidak, karena ada kaitan dengan biologi di situ. Jadi ada ketika kita mengalami stres saja, stres yang biasa itu ada hormon stres di situ yang akan aktif, namanya kortisol. Nah, itu akan mempengaruhi ke semua tubuh kita. Misalnya kalau kita beban kerja kita misalnya saat ini lagi banyak nih, akhir tahun banyak laporan, harus dikejar laporan dan sebagainya, harus waktunya tuh 8 jam kerja itu kayaknya kok nggak cukup, akhirnya jadi kencang di leher. Pernah kan? Betul sering. Sering. Terus kemudian tensinya jadi tinggi. Nah, kalau kita kan ada pospindu ya, setiap bulan dilaksanakan itu, kita bisa cek, kok tensinya tinggi sih? Oh iya kan loadnya lagi banyak. Ternyata memang ada kaitan dengan antara stres dengan hipertensi seperti itu, juga dengan DM, itu ada kaitannya. Jadi mental health itu tidak hanya yang terkait dengan marah-marah, sedih, cemas dan sebagainya, tapi juga bagaimana kondisi fisik kita. Jadi lebih luas lagi sebenarnya. Jadi apakah
itu juga akan dihindari, ternyata juga tidak ya. Karena hal yang sederhana pun itu berkaitan dengan mental health. Iya. Nah, terus bagaimana menghadapinya kalau misalkan bertemu dengan teman yang sedang berjuang nih untuk mental health-nya, Dok? Nah, itu kita punya Joko Tonggo juga ya. Oke, siap. Sebenarnya kalau kita tadi kita lihat ke yang awal kita sampaikan bahwa seseorang dengan mental health itu kadang-kadang juga merasakan sendiri, kadang-kadang tadi juga secara umum masih belum menerima rasa sendiri itu dirasa bisa saja lebih kuat. Nah, ketika kita berhadapan dengan seseorang dengan permasalahan di mental health ini, kita tunjukkan bahwa kita peduli. Ya, sampaikan bahwa kamu nggak sendiri lah ya. Kamu bisa loh cerita ke saya, atau mungkin kalau misalnya nggak nyaman dengan cerita dengan saya, itu rahasia. Yuk tak temenin deh ke ahlinya. Nggak apa-apa ya menawarkan seperti itu ya, Dok ya. At least kita sampaikan bahwa dia nggak sendiri. Kamu berharga loh ya. Ingat loh ya, kamu tuh berharga. Jadi ayo jaga yuk diri kamu. Gitu. Kamu pasti punya ini loh. Punya misalnya adik yang kamu sayangi. Kalau misalnya seorang ibu punya anak yang kamu sayangi, yang butuh kamu loh ya. Gitu. Kita sampaikan seperti itu, dan itu harus tulus. Tapi kita juga harus jadi kalau misalnya dipercaya jangan jadi ember ya, kan? Betul. Itu yang membuat orang itu nggak dan itu makin sedih ya, semakin sedih ya, makin depresi seperti itu ya. Bahkan teman, tidak ada yang bisa saya percaya ini gitu. Ketika saya bercerita malah ternyata itu bisa menjadi bahan informasi ya, bahan gosip seperti itu ya, Dok ya. Rahasia. Nah, itu jadi membuat mereka jadi nggak ada nih yang bisa aku percaya gitu. Dan ujung-ujungnya ya salah satunya adalah ingin mengakhiri hidup tadi ya, karena dia udah merasa nggak punya siapa-siapa lagi kan di dunia ini kan. Oke, itu semoga menjawab ya Mas Rido yang ada di Sukoharjo. Dan berikutnya, Dok, ada Marlena yang ada di Kudus. Ternyata banyak yang bertanya ya, Dok. Sekarang anak muda banyak yang namanya self-diagnose, hanya berdasarkan tes di sebuah website atau konten tentang ciri-ciri gangguan mental di sosmed. Itu sebenarnya bahaya atau enggak sih, Dok? Ternyata ada ya. Saya baru tahu loh malah ini. Ya, jadi self diagnose ini memang cukup banyak ya, yang dialami oleh anak-anak kita juga, mungkin kita juga mengakses itu. Saya sebenarnya kenapa sih? Sebenarnya kalau kita mengakses itu kan berarti kita merasa diri kita tidak baik-baik saja. Iya, betul. Nah, kalau seperti itu, daripada googling dengan hal-hal yang mungkin belum tentu lo kita seperti itu, coba ditanyakan aja ke ahlinya. Dan untuk mental health ini sebenarnya sudah cukup, bukan sudah cukup ya, fasilitas kesehatan itu sudah aware. Jadi di puskesmas itu sudah aware dari kesehatan jiwa. Jadi ketika seseorang merasa tidak baik-baik saja, itu bisa ke vaskes terdekat sebenarnya. Dan ketika itu memang teman-teman puskesmas tidak bisa di luar kompetensi mereka, yang ada batas kompetensi, maka akan merujuk. Dan bisa kok dengan BPJS bisa. Akses psikiater itu bisa. Bisa ya, Dok ya. Jadi terjangkau lah lebih seperti itu ya. Jadi jangan coba-coba dengan hal-hal yang memang tidak benar ya. Maksudnya mencoba-coba yang belum tentu kebenarannya dan belum tentu sumbernya dengan jelas. Karena takutnya salah diagnosa malah kita makin sedih. Seperti itu ya, Dok ya. Kita nggak mengalami gangguan itu kok, tapi karena kita kayak kok jadi loh nggak apa-apa tuh ya, ini masih reaksi yang normatif kok. Tapi kita dengan membaca itu jadi seakan-akan kita jadi lebih dari itu. Betul, padahal belum tentu seperti itu ya. Satu lagi nih, Dok, Hasan di Wuleri. Sebagai generasi 80-an, saya mengira lemahnya mentalitas anak zaman now karena adanya faktor terpaan media sosial yang begitulah. Nah, bagaimana nih, Dok? Ada-ada aja. Sebenarnya medsos itu kan suatu hal yang baik ketika kita bisa mengakses hal-hal yang baik. Betul. Tapi bagaimana tadi ya, filter ya. Ketika seseorang bisa memfilter itu, maka ya jadinya akan baik. Tapi ketika tidak, nah itu yang jadi suatu permasalahan. Nah, ini bagaimana cara kita untuk
membentengi mungkin dari keluarga dulu yang bisa kita akses. Betul. Di keluarga dulu. Bagaimana sih kita mendampingi anak kita dan juga membatasi anak untuk bermedsos. Nah, ini yang mungkin sulit ya karena kan orang tua itu sibuk, gitu kan. Akhirnya waktunya si anak ini tidak lagi bersama dengan keluarga. Akhirnya HP lah jadi temennya. Iya, gitu. betul. Pun juga teman-temannya ya. Kalau dulu kita nggak di rumah nggak ada kerjaan, udah main deh ke sana ke sini. Nah itu. Nah jadi membuat lingkungan yang nyaman bagi anak untuk bersosialisasi itu juga penting. Oke, seperti itu ya. Jadi tidak usah menyalahkan 100% media sosial ya. Karena kalau kita bijak menggunakannya, hasilnya pun juga akan positif seperti itu ya, Dok ya. Baik, kita istirahat lagi di Kang Mas dan Mbak Yu. Waktu juga nggak terasa, nanti kita akan kembali dengan closing statement dari Dr. Novita. Tetap di Jateng Bicara. Closing statement dari Dr. Anita pada siang hari ini untuk Kang Mas dan Mbak Yu semuanya. Silakan dokter. Baik. Jadi untuk terkait dengan judul kita hari ini, bunuh diri, depresi, apakah ini perlu dimengerti? Sebenarnya tidak hanya perlu dimengerti saja, gitu. Kita perlu menciptakan suatu harapan melalui tindakan yang lebih realistis untuk mensupport orang-orang di sekitar kita. Karena tadi kita mengerti ya, ternyata mereka itu mengalami rasa kesepian sendiri. Jadi perlu kita rangkul bahwa kamu itu berharga loh. Kamu itu tidak sendiri loh. Maka ayo, apa sih yang bisa saya bantu di sini? Gitu ya. Dan Jogotongo itu perlu kita terapkan ya. Oke, dan itu tetap berguna dan bermanfaat. Benar, seperti itu ya, Dok ya. Jadi depresi tentunya salah satunya bukan cuma tugas dia sendiri ya, tapi butuh bantuan dari banyak pihak, bahkan orang-orang di sekitarnya untuk salah satu yang bisa membuat kuat dan mengurangi yang depresi ya kita-kita yang ada di sekitarnya, seperti itu ya, Dok ya. Baik, kalau begitu terima kasih buat Dr. Anita Virgianti yang sudah hadir di Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan kalau misalkan terlambat mendengarkan siaran radio bisa nanti langsung ke YouTube channel ya, karena nanti kita akan posting di situ Kang Mas dan Mbak Yu. Kalau begitu saya Dian Risti pamit dan juga Dr. Anita pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang. Terima kasih, sehat selalu.